Video dokumentasi. Jadi bagaimana kita memahami ini ya, sumber tegangan basis transistor ini. Ini yang menjadi pedoman dalam mereparasi audio amplifier ya. Hampir semua audio amplifier. Cuman kami menggunakan referensi polytron speaker aktif karena sudah ada power supply-nya sehingga mudah dalam membuat konten ya. Jadi kita lihat di sini thumbnail ini adalah tegangan basis ya, ini ya. Tegangan basis. Nah, di sini video dokumentasi kami khusus tegangan basis karena dia menjadi sumber utama sebuah transistor bekerja apa tidak ya. Kemudian ini sebelum kami melakukan pengukuran kami menjelaskan sedikit metodenya. Kami menjelaskan sedikit bahwa di sini tegangan basis yang ini harus lebih kecil dari 1 volt ya ini. Jadi di sini dia ini ya harus lebih kecil dari 1 volt. Oke. Jadi teman-teman berikut videonya. Masalah umum ya, ini masalah umum. Jadi di sini speaker aktif tuh polytron tidak ada suara kan. Jadi ada macam-macam penyebabnya. Jadi kadang transistor sudah diganti kan. Transistor tip 41 atau tip 42 diganti baru tetap belum hidup ya, tetap belum hidup ya. Hidup dalam arti gini ya, power supply-nya dalam artian gini, tidak mau hidup itu ini ya, ini 28 voltnya ada ya kan, yang ini 28 volt ada. Hidup dalam artian hidup tegangan ada kan gitu, tegangan ada tapi suaranya ya ini tidak hidup dalam artian suaranya tidak ada gitu, suara tidak ada. Oke. Jadi asumsi kita biasanya ini ya, transistor tip ini rusak, transistor drivernya ini rusak ya, ada transistor driver ini. Kadang kita langsung mengganti ini ya, setelah diganti baru ini ya, tidak mau hidup juga, tidak ada suara ya, tidak ada suara gitu ya, bukan tidak mau hidup, tidak ada suara. Jadi asumsi ini harus kita telaah lagi ya, kita telaah bagaimana dia sudah ada ini normal tapi tidak ada suara. Oke. Kami hapus dulu ini semua ya. Ini dihapus dulu semua. Kita akan memulai metode analisanya. Jadi pertama-tama kami memisahkan dulu ya. Ini ada dua ya kan. Ada dua jalur. Ini kami pisahkan ya. Ada dua amplifier ya. Ini amplifier. Ada dua amplifier. Jadi di sini ini ya. Ini kita sebut saja ini amplifier 1, ini amplifier kedua. Karena terlalu luas, jadi kami menjelaskan satu sisi saja ini ya, satu sisi yang di sini saja. Tapi akan sama dalam rangkaian amplifier dia sama. Jadi problemnya sudah ganti tip ya, ganti tip 41, 42 ya kan. Terus BD ya, ini 139, 140 belum mau hidup juga. Namun pada dasarnya ini ya tegangan. Kita mulai dari sini dulu ya. Kita mulai dari tegangan ini ya, biar lebih mudah, jangan keliru ya. Ini 28 volt. 28 volt DC. Kemudian teman-teman karena sudah ganti ini ya, karena sudah ganti
transistor ini kan, setelah ganti ini. Jadi di sini dia ini ya teman-teman ya. Di modul ini di sini. Ini kita langsung di modul ya. Biar mudah. Nah ini. Oke. Jadi ini adalah BD ya. Ini BD. Ini adalah tip. Ini adalah tip. Gitu. Oke. Karena kita sudah ganti baru, ini diganti, tapi belum hidup. Jadi pada dasarnya teman-teman, kita memulai dari sini ya, dari driver ini, dari transistor driver BD ini, bagian kolektor. Jadi kita lihat di sini ya, ini kolektor ini dari mana dia kan? Dia selalu gabung ya kolektor itu ya, dengan tip dan BD itu gabung kolektornya. Jadi ini kita lihat jalurnya ke sini ya, ini jalurnya ke sini. Oke. Di sini nanti ada jamperan ya, ini. Kemudian di sini ada jamperan juga ya. Oke, dia ke sini ya, ke 28 volt nih, plus 28 volt. Jadi jalur yang ini akan sama dengan jalur yang ini ya, min 28 volt, itu sama. Supaya tidak pusing, bingung, kita pakai yang di sini ya. Ini jalur 28 volt ya. Jalur yang 28 volt. Oke. Jadi di sini kolektor ini ada 28 volt. Selanjutnya ini ya, kan kita belum dapat tegangan basis ya. Ini baru tegangan kolektor kan. Kolektor 28 basis. Jadi dasarnya itu basis ya, idealnya itu lebih kecil dari 1 volt. Lebih kecil dari 1 volt. Idealnya di bawah 1 volt ya. Oke. Jadi dari sini ya, ini kita mulai dari sini. Ini. Di sini ada resistor. Sampai ke sini, di sini ada resistor lagi teman-teman, dia ke sini. Nah, di sini ada elko filternya. Jadi ini adalah air penurun tegangan ya. Ini air penurun tegangan. Jadi kita anggap ini air penurun tegangan ya. Resistor penurun tegangan, kita istilahkan sendiri ya. Nah, di sini kan ada elko nih, ini elko. Kadang elko ini rusak juga teman-teman ya. Elko ini rusak sehingga tegangan basisnya meninggi. Jadi ini. Kalau elko ini rusak, basis ini membesar gitu ya. Lebih dari 1 volt. Dari elko ini kan ada resistor lagi ke sini. Kita sampai di titik sini. Di sini ada pembagian jalur itu ya. Ini. Nah, ini sampailah ke basis BD. Nah, ini ya. Jadi tegangan ini sampai ke basis BD ya. BD itu ya. Ini sudah harus lebih kecil dari 1 volt. Dari titik ini nanti ada dioda nih, ini ya. Ini dioda yang di seri ya. Ini ya. Ini dioda lagi kan, ini dioda. Kemudian ada dioda lagi nih. Nah, ini. Datanglah dia ke sini teman-teman ya, ini ya. Ke basis BD ini ya. Ke basis. Nah, di sini juga sama, harus ini lebih kecil dari 1 volt. Karena inputnya dari sini ya. Ini. Itu ya. Dasar ini dulu ya teman-teman. Karena ini ya, basisnya kita sudah tahu ya kan. Ini ya. Basisnya tadi ini kan. Nah, ini basisnya tadi kita sudah tahu ya kan. Ini basis BD tadi kan kita sudah tahu. Nah, di sini kolektor ini pasti sama kan? Sama. Ini sama 28 volt juga yang di sini ya, ini. Ini kalau mau ditelusuri gitu dia. Itu ke sini ya. Nah, ini. Ke tip juga dia sama. Nah, jadi sistem kerja ini kita tahu dulu ya. Jadi yang harus kita tahu ini ya. Tegangan kolektor, kemudian tegangan BD ini ya. Ini ya. Ini. Kalau ini sudah diganti, tip
Dan BD ini sudah diganti tapi belum mau hidup, ya basisnya kita cek dulu tuh. Basis yang ini dapat terpenuhi. Kalau ini yang di sini sudah terpenuhi. Nah, di sini ya, di sini harus ada tegangan nih. Ini juga sama nih di basisnya tip, ya kan? Ini basisnya tip ini. Dia harus lebih kecil dari 1 volt. Ya, lebih kecil dari 1 volt. Bagaimana dengan yang ini? Ini juga sama, teman-teman. Dari ini ya, kaki ini dia ke basis nih ini. Ini ke basis. Basis tip yang ini juga sama. Harus lebih kecil dari 1 volt. Oke. Jadi dengan gambaran ini, teman-teman, kita bisa pahami ya. Kita bisa pahami. Jadi ini adalah video dokumenter kami. Dan kami akan melakukan tes pengukuran pada modul yang dihidupkan, modul yang bagus, dan kami akan membuat videonya. Ini modul speaker aktif Polytron ya, speaker aktif Polytron ya, yang kami jadikan contoh. Kenapa kami jadikan contoh? Lebih mudah karena power supply-nya sudah gabung bersama amplifier. Jadi lebih mudah kita membuat konten dalam penjelasannya ya. Jadi penjelasan dari power supply sampai ke amplifiernya lebih mudah. Jadi modul ini efektif ya. Oke teman-teman. Jadi langkah awal dalam konten ini ya. Langkah awal. Wah. Ya. Dan kami harus kasih penerangan biar agak jelas ya jalurnya, jalur PCB-nya. Ya, biar lebih jelas. Dan kami melakukan perlahan-lahan. Jadi dalam pengerjaan ini modulnya kan sudah kita lepas nih teman-teman ya. Harus terlepas. Groundnya kita pasang ya. Groundnya kita pasang pada ini jalur ground. Nah ini. Setelah terpasang, dipasanglah jepitnya ya, penjepit groundnya. Kemudian ujung yang satu kita pasang pada probe negatif. Oke. Sehingga dalam melakukan tracking tegangan mudah ya, jadi mudah. Selanjutnya teman-teman ya, setelah ini siap, kita pasangkan kabel powernya ya. Ini kabel powernya kita pasang. Kita pasang kabel powernya. Ini jauh ya, di sini dia. Ke sini. Oke, ini kami selalu dokumentasikan ya, teman-teman. Selain berguna buat kami, juga berguna bagi yang mau cari pengalaman ya. Oke. Ya, oke, sudah ya. Kabel power sudah kita pasang. Kita hidupkan ya. Kita hidupkan. Masih off ya ini. Masih off. Tuh, masih off ya. Nanti kita hidupkan. Ini kami turunkan saja ya. Ya, biar bisa kelihatan yang ini ya. Biar bisa kelihatan yang ini. Maksudnya yang tadi. Jadi ini kita bagi dua kan. Nih, bagi dua. Yang ini sisi amplifier sebelahnya, ini sebelahnya. Anggap saja ini L, ini R ya. Jadi dalam teori atau dalam men-tracking tegangan basis ini ya. Ini menjadi kunci utama nih, tegangan basis transistor ini sehingga transistor bisa bekerja maksimal dalam sistem amplifier ya. Nah, kami menjelaskan tegangan basisnya ini BD ya, ini basisnya BD, bas BD kan. Ini yang tip ya, tip. Di sini juga sama. Jadi cukup kita jelaskan salah satu sisi saja yang 28 volt. Oke.
yang amplifier yang transistor ya, yang menggunakan tegangan 28 volt. Sehingga nanti teman-teman bisa menjadi referensi mengukur tegangan yang linear, yang sebelahnya, yang simetrisnya itu ya, yang min 28. Kalau tidak kan nanti lama tuh kontennya. Oke. Ini kita hidupkan pada posisi DC ya. Sudah hidup. Ya sudah kelihatan ya. Agak sulit ya untuk pengambilan begini ya. Jadi pertama ini ya, di sini harus ada tegangannya. Kita hidupkan dulu ya ini ya. Ya. Ada tegangan. Ini kita anggap normal ya. Karena belum ada beban. Transistor tipnya masih kita lepas ya. Oke. Ini yang minnya ya, min. Oke. Karena belum ada transistor tip jadi tegangannya over. Kemudian seperti teori kami tadi, di BD ini ya, BD yang ini ya, ini. BD yang ini harus ada tegangannya di sini ya. Ini harus ada tegangan ini. Ini kenapa belum ada? Karena kami ada lepas ya di sini ya. Di jalur ini ada kami lepas nih. Di sini kan. Ini ada, di sininya kami lepas nih. Ini. Di sini lepas, nanti kami pasang lagi ya jalur ini ya. Tet gitu ya, nanti kami pasang. Oke. Kemudian yang jalur sebelahnya tadi di sini ya, ini ya. Ini ya. Di sini juga ada dilepas. Kami akan memasangnya dulu ya. Oke. Ini kabel yang akan kami pasang ya. Yang akan kami pasang di jumper ya teman-teman ya, gini ya. Di jalur ini ya. Kita pasang. Oke. Sudah terpasang teman-teman. Jadi yang akan kita lakukan pengukuran tegangan untuk tegangan yang 28 volt ya. Yang ini tidak kami pasang, ini kami pasang yang ini saja nih. Di jalur yang ini ya, sampai ke sini nanti ya. 28 volt ya. Agar penjelasannya mudah dipahami, kita tidak silih berganti ya. Ke min 28, ke 28 gitu ya. Oke. Jadi di sini ya. Ya teman-teman lihat ya, harus ada 28 ya, ya. Nah ini ya 28 kan tuh. Karena sesuai teori kami di awal, di sini kan tidak nih, di yang di sini ya, ini tidak terpasang nih, ini. Tidak terpasang ya, padahal dia 28 yang ini ya, min 29 ya ini. Ini yang tadi kan dia ini ya teman-teman ya. Tadi penilaiannya ada 29 dan 30 ya. Di sini dia sudah turun ya, begitu kena beban ya. Oke. Kena beban dia turun. Oke. Kita mulai dari yang di sini. Ini. Di sini kan jalur yang tadi ya. Ya. Ini ya, 28 ini. Jalurnya kotor nih teman-teman ya, ini ya. Yang ini ya, harus hati-hati, jangan sampai short ke sebelahnya ya. Oke. 28 ya, diketip juga 28. Oke. Nanti di sini ada resistor kan, di sini ada resistor. Tegangan ini diturunkan nih, nanti di sini diturunkan ya. Lewat resistor ini, nih. Ada R ini dia sampai ke sini ya. Ya. Ini nanti diturunkan di sini. Nih. Sampai ke sini ya. Nih, nanti diturunkan gitu ya. Kemudian nanti dari sini kan ya. Dia nyebrang ya, dari sini dia nyebrang untuk ke tegangan basis tuh, ini tegangan basis yang ini ya, ini tegangan basis yang ini, nih lewat dioda ini sampai ke sini ya, dia sampai ke sini, ini kenapa dia sampai tegangannya meninggi ya, tidak turun ya ini ya. Ya. Tegangan yang ini harus kita pasang juga. Oke, kita buktikan ya. Kita pasang
pada jalur yang min 28. Ini sudah terpasang ya, ini ya. Jumperan ini kita sudah pasang. Yang tadi, ya kan? Yang tadi di sini tidak akan terjadi penurunan tegangan di sini karena ini belum terpasang. Jadi banyak teman-teman bertanya kenapa tegangan basisnya ini sama dengan tegangan input kan ya. Ini tegangan basis tip kenapa sama dengan tegangan input ya di sini ya. Itu karena bagian ininya belum terpasang nih. Bagian tegangan simetris salah satunya belum terpasang. Ini kebetulan kami demo ini yang tidak terpasang, tapi sama saja. Oke, jadi selanjutnya kita lakukan lagi pengukuran ya. Ini sudah terpasang ya teman-teman ya. Ini ya. Kita lihat ini. Kita hidupkan. Ya. Sudah terpasang kan? Ya, ini dua-duanya sudah terpasang. Karena sudah kena beban, jadi tegangannya mengikuti karakteristik si transistornya. Kembali kita ke sini ya, ke BD ini. Sesuai tegangan input BD. Ya. Dan tipnya ini ya, tip kolektornya sesuai tegangan input. Lewat R ini ya, tegangan input lewat R ini. Di sini dilakukan penurunan tegangan nih. Jadi 26. Kemudian diturunkan lagi ya. Di sini diturunkan lagi nih menjadi 18. Jadi bisa kita amati tadi sebelum terpasang ini tegangan di sini sesuai tegangan input. Sampai di R ini diturunkan ke sini menjadi 0,8 ya. 0,8 ini dari jalur ini adalah tegangan basis untuk transistor BD ini. Karena transistornya sudah mendapat tegangan basis, di sini ini ya. Ini ada tegangan ya. Menjadi tegangan basis untuk transistor tip. Jadi sini sudah terpenuhi ya teman-teman ya, ini ya. Sudah terpenuhi. Tinggal dipasang transistor tip yang di sini. Oke, sudah. Analisa selanjutnya seperti yang tadi ya, nih, di teori yang tadi ini 0,8 ini ya, lewat dioda ini, ya kan, nanti lewat dioda ini, lewat sampai di sini ya, ini dioda ini ya, kita lihat, dia menjadi min karena dia disuplai dari sini ya, nih, karena tegangan kolektor BD ini, yang ini ya, ini terlalu dekat nih bahaya nih ya, ini ya. Kita ambil di sini saja ya, di kolektor ini ya. Ya, tegangan kolektor BD-nya itu di sini ya, kita pakai jalur yang ini ya, di sini ya. Min 2,8 sehingga basisnya juga harus min ya. Basis yang ini. Nah, min 0,8 karena sudah terpenuhi tegangan basis tip di sini keluar 0,3, min 0,3 ya. Jadi di sini ada min 0,3, di sini ada min 0,2 ya. Jadi sama-sama di bawah 1 volt ya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa basisnya sesuai tegangan input di sini ya, ini ya. Di sini karena jaringan jalur ini mungkin ada yang terputus. Jalur salah satu ini ya. Jadi kalau ini yang terpasang berarti kebalikan dari yang tadi ya. Kebalikan dari kasus yang tadi. Oke teman-teman, demikian konten dokumentasi kami. Semoga bermanfaat.